Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dan Allah berkahi. Alhamdulillah, Ustadz Irfan Doni Tirmidzi yang akan mengisi di sesi berikutnya sudah datang di tengah-tengah kita. Kita ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz. Jazakumullahu khairan telah bergabung bersama kami di acara ini. Ahlan bikum. Insya Allah pada sesi ini kita akan mengenal lebih dalam tentang apa saja investasi-investasi yang haram. Ya, tadi alhamdulillah dengan Ustadz Zulkarnain Sanusi kita telah mengetahui tentang macam-macam investasi dan cara-cara investasi. Ya. Nah, insya Allah pada sesi kali ini kita akan bertanya kepada Ustadz tentang apa saja sih investasi di zaman ini yang termasuk ke dalam investasi yang haram. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka berusaha mencari rezeki Allah yang halal, yaitu belajar. Ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, yaitu mengetahui hukum-hukum Allah dalam berinvestasi. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita pahami dengan baik dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya nanti, atau juga mengajarkan kepada orang-orang yang kita cintai atau teman kita agar ya kita dan orang-orang sekitar kita mendapatkan cara investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Saya akan menyampaikan materi dan sisa waktu nanti kita akan coba diskusi dan tanya jawab. Langsung to the point aja Pak ya, Ibu. Yaitu bagaimana cara mengenal investasi yang diharamkan di dalam Islam. Nah, yang di sini saya lebih fokuskan kepada yaitu bentuk investasi dengan akad musyarakah. Dalam akad musyarakah. Adapun yang lain-lainnya itu akan hampir sama. Karena investasi yang umum di masyarakat atau yang kita lakukan adalah musyarakah dan mudharabah. Mudharabah hampir sama dengan musyarakah. Apa saja yang bisa menyebabkan investasi kita atau kerjasama kita itu diharamkan di dalam syariat? Yang pertama yaitu apabila ada modal dari salah satu investor dari dana haram. Nah, ini bisa berakibat kepada haramnya investasi kita tersebut. Ya, kita tahu bahwa salah satu investasi teman kita, investor, mendapatkan dana dengan cara yang diharamkan. Contohnya dengan cara ribawi atau dengan cara hasil korupsi. Ya, ini adalah dengan cara yang diharamkan dalam Islam. Maka kita mengetahuinya, maka berakibat kepada haramnya kita bermuamalah dengan orang tersebut. Kenapa? Karena ini termasuk tolong menolong dalam hal yang haram. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam ketakwaan, kebaikan, ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka jika kita mengetahui teman kita ini menggunakan dana dari yang haram, maka tidak boleh kita ya jadikan sebagai modal dalam kerjasama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menyebabkan investasi ini akan haram, yaitu apabila ada salah satu investor modalnya berupa barang, ya. Dan barang ini tidak dinilai dengan uang.
Yang mana para ulama mengatakan bahwa syarat modal dalam investasi itu harus berupa emas dan perak. Ya, disebutkan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, modal yang dalam investasi itu harus berupa dinar dan dirham. Kalau kita berarti rupiah. Sehingga mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan tidak boleh kalau berupa barang. Tetapi dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali boleh modal itu berupa barang, tapi dengan syarat ketika kita akan membuat kontrak kerjasama, barang ini sudah harus dinilai dengan rupiah atau mata uang yang kita sepakati untuk kita kembangkan mata uang tersebut, apakah dolar atau mata uang lainnya. Nah, ini yang kenapa ini diharamkan? Karena ini menyebabkan gharar nantinya. Ya. Karena kalau barang ini tidak diketahui dengan pasti, karena dalam usaha itu akan berubah jadi uang nantinya. Ya, akan berubah menjadi uang, ada uang yang didapatkan. Nah, kalau barang bisa hilang dan bisa tidak hilang. Misalkan modalnya salah satu teman serikat kita adalah gedung. Ya, yang lainnya pakai uang. Yang uang hilang semuanya, habis terpakai dalam usaha, rugi misalkan. Tapi yang barang masih ada, tetap ada. Nah, dia ngatakan ya udah, ini modal saya, kalian nanggung rugi, akhirnya gharar, menyebabkan perselisihan. Nah, kalau seandainya sudah dinilai dengan uang, maka misalkan gedung ini nilainya disepakati, ya ini sebagai modal dia dalam kerjasama, maka disepakati misalkan betul-betul semuanya ini akan digunakan sebagai modal dia, nah, misalkan 100 juta, apakah sewanya misalkan ya, karena digunakan sewanya 100 juta. Nah, kemudian yang lainnya 100 juta, berarti modalnya seandainya berempat 25%, ya. Maka jika terjadi kerugian, misalkan tadi terkumpul 400 juta, ya, terjadi kerugian 300 juta, ya, maka yang pakai bangunan ini dia harus menyetorkan uang berapa? 25% dari kerugian, dia menanggung. Nah, atau yaitu kalau seandainya bangunan, maka bangunan ini kalau memang sudah diserahkan dalam investasi, maka bangunan ini jadi dimiliki oleh 3 orang yang tadi yang pakai uang. Sesuai dengan, jadi itu dalam ketentuan barang sebagai modal harus dinilai dulu, tidak boleh tidak dinilai. Ya, seluruh ulama mazhab katakan ini bisa menyebabkan investasi tersebut diharamkan. Yang ketiga, nah modal berupa hutang, nah ini tidak boleh. Ya, misalkan ini biasa terjadi orang yang sudah saling kenal sebelumnya, si A dan si B. Si B ini berutang kepada A. Si A sekarang ingin menjalankan usaha. Ya. Wah, ini ada usaha bagus. Ya, diajaklah si B ini. Akhirnya si B mengatakan, "Ya udah, kamu kan ada hutang pada saya 100 juta, itu sebagai modal saya." Nah, ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena utang ini ya, utang ya piutang bagi si B. Hutang bagi si A yang wajib dibayar. Ketika si A ini menjalankan atau mereka menjalankan, ada keuntungan, maka keuntungan ini dari akibat apa? Utang piutang, menjadi riba jadinya. Ya, sehingga dalam kauta piutang ada pertambahan dalam keuntungan, ini bisa menyebabkan riba. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, tidak boleh menggabungkan akad jual beli dengan akad utang piutang. Karena akad utang piutang tidak boleh bermanfaat, jual beli pasti mencari keuntungan, atau investasi ini untuk mencari keuntungan. Yang keempat, mensyaratkan anggota syirkah yang menjalankan syirkah dengan gaji. Nah, ya dalam kesepakatan akad kontrak kerjasama disebutkan bahwa si A ditunjuk untuk menjalankan, akan digaji dengan sekian per bulannya. Nah, ini menyebabkan kerjasamanya akan menjadi modal terjamin, modal si A ini akan terjamin. Ya,
modalnya akan terjamin. Kenapa? Karena kalau seandainya terjadi kerugian dia sudah mendapat bulanan. Bulanan itu modal, anggaplah modal dia 100 juta, gajinya per bulan 5 juta. Setiap bulan dia dapat 5 juta. Berarti uang dia sudah diambil kembali oleh dia. Ya. Berarti modal dia terjamin, sedangkan modal temannya akan berkurang. Nah, kalau ada keuntungan dari modal terjamin ini, maka keuntungan menjadi apa? Jadi riba. Nah, inilah oleh karena itu para ulama mengharamkan dalam akad kerjasama, dalam kontrak kerjasama itu ada pernyataan yang anggota syirkah ini atau partner investasi ini mereka akan mendapat gaji. Tapi kalau seandainya ingin juga yang menjalankan salah satu syirkah ini, salah satu anggota investasi yang menjalankan usaha, ingin digaji, dibolehkan. Caranya yaitu dia sebagai karyawan dengan akad yang baru, bukan dalam akad syirkah. Ya, akad syirkah dia hanya sebagai investor, tapi dalam akad sebagai karyawan dia diangkat sebagai karyawan dengan gaji. Bisa dipahami perbedaannya? Jadi akadnya dipisah. Syirkah saja hanya menjelaskan dia sebagai investor, adapun dia sebagai karyawan dengan akad yang lain, sehingga ini betul-betul bukan sebagai, tidak terjamin dia. Kalau sebagai karyawan maka dia bisa diberhentikan oleh teman yang lain. Jadi berikutnya yang kelima ya. Persyaratan salah satu syirkah, anggota syirkah menanggung kerugian. Nah, misalkan ya, yuk kita kerjasama, usaha ini bagus. Kemudian temannya mengatakan, ini saya tak khawatir, uang saya ini cuman ini satu-satunya dari usaha yang sudah lama saya tabung-tabungkan. Tenang, kalau rugi nanti saya akan ganti uang kamu ini. Nah, dengan pernyataan dia akan menjamin modal temannya akan kembali, maka ini menyebabkan investasi tersebut jadi haram. Disebabkan haramnya kenapa? Ini riba. Ya. Karena modal terjamin. Nah, kalau modal terjamin padahal dia mengharapkan keuntungan, nah, jadilah akad utang piutang ada manfaatnya. Kembali kepada kaidah yang sering kita dengar dalam akad utang piutang, kullu qardin jara manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang ada manfaatnya, maka manfaat itu menjadi riba. Yang keenam, kecepatan enggak ya? Enggak ya. Keenam, adanya penjamin dari pihak ketiga. Nah, tapi penjamin ini dengan imbalan. Nah, ini bisa menjadi riba hukumnya. Ya. Jadi ada pihak ketiga, lembaga ketiga yang menjamin kalau terjadi kerugian, kami akan mengganti kerugian. Tapi syaratnya, kami sebagai penjamin kalian harus bayar uang anggota, ya. Maka ini bisa menyebabkan riba. Kenapa? Karena di dalam fikih Islam penjamin itu adalah akadnya tabarruk sosial, ya. Maka tidak boleh ada imbalan dari penjamin tersebut sosial, karena niatnya hanya untuk ingin membantu. Ya, maka kalau diniatkan untuk mencari keuntungan, ini bisa menyebabkan ribanya. Karena dia ya akan menanggung kerugian uang pemodal, ya dia sebagai kafil penjamin, tetapi ya dia mendapatkan keuntungan di sana. Itulah penyebab dilarangnya oleh para ulama. Ini sudah sepakat seluruh ulama mazhab bahwa tidak boleh, ya, dari berbagai ulama mazhab mulai Hanafi, kemudian Hambali, Maliki, dan Syafi'i, seluruhnya mengharamkan dalam akad penjamin mensyaratkan adanya imbalan atau pembayaran. Berikutnya yang keberapa? Ketujuh, keuntungan dengan nominal tertentu.
dalam akad investasi disebutkan bahwa akan mendapatkan keuntungan setiap bulan 5 juta misalkan. Modalnya sekian, maka mendapatkan bagi hasil setiap bulan 5 juta atau mendapatkan bagi hasil 2 juta. Nah, ini tidak boleh menjadikan investasi tersebut menjadi investasi yang haram. Ya. Nah, haramnya apa? Bisa ada terkandung padanya kezaliman dan ada terkandung riba di sana. Kezaliman apa? Di mana letak kezalimannya? Karena apabila mensyaratkan keuntungan dengan nominal tertentu, bisa jadi temannya tidak mendapatkan uang. Ya. Misalkan keuntungannya hanya 2 juta dan di kontrak dia terdapat bagi hasil keuntungan 2 juta. Nah, maka semua 2 juta untuk dia, yang temannya tidak mendapatkan apa-apa. Ini kezaliman jadinya. Ya. Kemudian bisa juga menyebabkan riba. Ribanya kenapa? Karena dengan demikian sudah dipastikan modalnya aman. Karena kontrak tersebut menjadikan si orang yang mengelola wajib menyerahkan yaitu keuntungan, padahal belum tentu untung, bisa jadi rugi. Ya, maka dengan pernyataan wajib menyerahkan untung ini menyebabkan modalnya terjamin. Ya, berarti adanya keuntungan itu kan berarti modalnya kembali, modalnya terjamin dan keuntungannya ini menjadi keuntungan yang dari modal terjamin atau dari akad utang piutang, maka menjadi riba. Kemudian yang ke-8, atau bentuk investasi yang diharamkan juga, ya. Dalam kontraknya tersebut menyebutkan bahwa akan mendapatkan persentase tapi dari modal yang disetor. Contohnya, silakan investasi yang menyetor 5 juta akan dapatkan keuntungan setiap bulannya 1%. Ya. Nah, pokoknya 1% dari modal yang disetorkan. Nah, ini juga sama dengan yang nomor 8, ini memastikan adanya keuntungan padahal bisa jadi rugi, dan ini juga menyebabkan riba karena modalnya jadi terjamin. Ya. Kemudian yang ke-9, menanggung kerugian berbeda dengan porsi saham. Ya. Jadi ada pernyataan bahwa jika terjadi kerugian, misalkan dia akan menanggung 20%. Ya. Ternyata modal dia 50% dalam usaha ini. Berarti ada 30% yang dia tidak menanggung kerugian. Paham maksud saya? Berarti 30%-nya terjamin, ya, terjamin, dan maka ketika mendapat keuntungan dia menjadi keuntungan dari modal yang 30% terjamin, dan ini ya kembali menjadi riba, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah kalau saya tidak salah, diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa halalnya kita mendapatkan keuntungan tersebut atas siapnya menanggung risiko kerugian. Ya. Maka jika ada yang menanggung kerugian lebih kecil, ya, dari modal yang di-store-nya, maka ini bisa menyebabkan riba. Atau dia lebih besar dari modal yang di-store, maka dia menjadi menalangi atau menjamin modal temannya. Maka ya betul-betul harus dalam investasi tersebut menanggung kerugian itu sebesar porsi modal, tidak boleh berbeda. Ya. Adapun pembagian keuntungan bebas, ya, tidak diatur syariat. Cuma cara hitung-hitungan bisnis biasanya keuntungan juga sesuai dengan porsi modal, ya, kalau semuanya bekerja dalam usaha tersebut. Tapi kalau ada sebagian yang bekerja, sebagian tidak aktif, tidak bekerja, nah tentu mereka akan menjadikan bekerja ini ada tambahan pembagian, ya, karena dia bekerja aktif. Nah, sehingga berbeda porsi pembagian keuntungannya dari modal yang dia serahkan.
Karena jadinya modalnya adalah modal uang dan modal kerja. Ya. Sedangkan yang ini hanya modal saja dan tidak bekerja, ya maka pembagiannya lebih kecil dari modal yang di store. Nah, ini dibolehkan. Ya. Tapi yang kita hanya menyebutkannya haramnya saja ya. Yang haram ini yang paling penting untuk kita ketahui, dan ini hanya sebagian, masih banyak yang lainnya. Ya, hanya sebagian. Nah, sebagian ini rata-rata banyak dipraktekkan ternyata ya. Ya. Kemudian jadi menanggung tadi bisa menyebabkan zalim dan riba. Dalil haramnya kenapa? Karena bisa menyebabkan zalim dan riba. Karena zalimnya apa? Dia mungkin dia berkuasa ya. Dalam investasi ini dia yang mayoritas sahamnya sehingga keputusannya dominan misalkan, sehingga dia menjadikan kalau keputusannya tersebut misalkan kalau terjadi kerugian dia hanya menanggung sebagian kecilnya, sebagian besarnya dia tidak akan nanggung. Nah, ini bisa menyebabkan investasi tersebut terdapat kezoliman. Kalau riba yaitu tadi bahwa modalnya terjamin. Kemudian yang ke-10, nah ini juga sering terjadi, bagi keuntungan dari omset. Nah, ini sering terjadi. Bagi keuntungan menghitungnya dari mana? Omset penjualan. Nah, ini haramnya kenapa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu kenapa ini haram? Jadi bagi untungnya dari omset. Misalkan penjualannya 500, padahal modalnya di sana 500 rupiah, ya kan? Modalnya padahal di sana ada berapa? Misalkan 300 ya. Tapi menghitungnya itu dari omset ya, tidak mengeluarkan dulu biaya-biaya. Nah, ini bisa menyebabkan apa? Gharar. Ya. Karena gharar ini tidak jelas, bisa menyebabkan tidak jelas, karena yang dibagi dalam investasi itu adalah keuntungan. Kapan kita tahu untung? Ketika sudah dikeluarkan biaya-biaya. Sudah dikeluarkan biaya-biaya listrik, kemudian operasional, kemudian pajak. Nah, barulah itu namanya untung. Itu yang dibagi dengan pembagian semuanya harus dapat. Biasanya dengan cara persentase dari keuntungan yang dibolehkan. Ya, misalkan si A 5% dari keuntungan, si B misalkan banyak yang kerjasama ya, si B. Nah, ini intinya bahwa keuntungan itu betul-betul setelah dikeluarkan semua biaya-biaya. Kemudian yang ke-11, nah ini yang terakhir sepertinya. Sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab ya. Ya, karena lebih banyak manfaatnya kalau kita diskusi dan tanya jawab. Ini hanya mengenal saja. Berikutnya, anggota syirkah membeli aset syirkah dengan nilai buku. Nah, nilai buku aset tersebut atau nilai sertifikat saham. Misalkan ya, kerjasama akan membeli alat dalam kerjasama ini. Nah, akhirnya ya salah satu investor mengatakan kalau nanti barang-barang biar saya beli. Ya. Nah, kemudian di awal sudah disebutkan berapa belinya. Misalkan beli waktu mulai usaha dibeli dengan nilai 1 miliar. Kemudian di waktu kontrak itu juga langsung nanti setelah berjalan 1 tahun, ini alat ini kan kita dipakai lagi. Maka saya akan membelinya dengan harga 800 juta misalkan. Ya, di awal sudah disebutkan demikian, maka ini tidak boleh. Ini bisa menyebabkan investasinya haram. Nah, makanya ya sukuk kita itu kontroversi. Karena dibeli lagi oleh pemerintah dengan nilai berapa? Yang tertulis pada saham tersebut. Paham maksud saya? Misalkan kita beli sukuk itu tertera di sana nilainya 5 juta. Ya, kita beli 5 juta. Setiap bulan kita dapat sewa istilahnya. Karena barang kita beli itu dipakai lagi oleh pemerintah. Jadi sukuk itu adalah gambaran dari aset yang dimiliki oleh pemerintah. Sampai di sini paham?
Ya, dibikin seperti saham sertifikat. Kemudian itu yang dijual ke masyarakat. Ya, misalkan per lembar harganya 5 juta. Dijuallah ke masyarakat. Kemudian di waktu yang sama juga kita menyewakan lagi aset itu kepada negara kembali. Paham? Sehingga pemerintah tiap bulan bayar sewanya kepada pemegang sukuk. Sewanya ya 2%, 3% dari uang yang dari 5 juta tadi. Ya. Setelah 5 tahun atau 8 tahun, nanti saham kita dikembalikan lagi uangnya. Misalkan belinya 5 juta, nanti setelah 8 tahun dikembalikan lagi 5 juta kepada kita. Nah, makanya ini kontroversi. Yang mana di sini para ulama mengatakan bahwa ya mensyaratkan anggota syirkah atau dalam investasi tersebut akan membeli aset dalam kerjasama tersebut itu dibolehkan, tapi dengan harga nanti ya waktu akan membelinya, harganya ya sesuai kesepakatan waktu itu, apakah harga pasaran atau harga yang disepakati berdua ya, nanti kesepakatannya. Tapi kalau disepakati dari awal, maka ini bisa menyebabkan riba. Karena dia sudah tahu uang modal saya terjamin berarti ini. Ya, begitu kita beli sukuk 5 juta, wah tenang saya 5 juta saya pasti akan kembali 8 tahun lagi. Setiap bulan saya dapat 3%. Iya kan? Nah, inilah tadi dari awal sampai akhir rata-rata larangan adanya modal terjamin. Nah, apabila ada investasi itu yang modal kita terjamin, pastikan terjamin, maka dia ya cara mudah kita bahwa ini sudah pasti bertentangan dengan konsep Islami. Yang mana tadi konsep Islami adalah ketika ada untung dibagi bersama, ketika rugi, ketika terjadi kerugian ditanggung bersama-sama. Jadi adil. Ya. Nah, kemudian berikutnya dalam jual beli saham, investasi saham, yaitu menerbitkan saham prioritas. Ada yang tahu saham prioritas? Hah? Saham prioritas itu artinya ketika terjadi keuntungan dia dulu yang diberikan. Nah, itu yang dia didahulukan. Nah, terjadi kerugian, maka dia nggak menanggung rugi. Allah alam ya. Nah, itu saham prioritas. Atau ada lagi namanya saham tamattu. Saham tamattu itu dalam istilah fikih. Dalam maksudnya apa? Saham yang mana dia modalnya akan dikembalikan secara bertahap, ya, sehingga ini mengakibatkan apa? Dia sudah mendapat terjamin modalnya, terjamin karena akan dikembalikan secara bertahap, padahal kerjasama belum selesai. Ya, kita melihat modal ini kembali atau tidak begitu likuidasi. Ya, setelah likuidasi ternyata terjadi kerugian, maka modalnya harus rugi. Tapi kalau sudah dalam penerbitan saham itu bersyaratkan bahwa akan dikembalikan modalnya secara bertahap, berarti modalnya terjamin, maka keuntungan menjadi apa? Jadi riba. Nah, inilah di antara bentuk-bentuk mengenal investasi yang dilarang di dalam agama kita pada akad musyarakah. Ya, sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan. Insyaallah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, Masya Allah. 11 poin ya tadi yang disampaikan oleh Ustadz tentang hal-hal yang dapat menyebabkan investasi itu menjadi haram. Ya, silakan setelah ini ada sesi tanya jawab kepada Ustadz. Bagi yang mau bertanya silakan. Mungkin dari laki-laki dulu ya. Tadi terakhir dari perempuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ustadz, saya mau bertanya. Mungkin perkenalkan dulu Mas ya. Oh ya, nama saya Andoko. Saya dari Jakarta Selatan, Jagakarsa. Saya punya pertanyaan begini, Ustadz. Saya punya karyawan saya itu saya kumpulkan dan saya berikan rencana investasi kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya
belum, masih dipegang dulu Pak. Saya belum memahami dengan baik pertanyaannya. Bagaimana hukum Karyawan yang Karyawan. berinvestasi di perusahaan tempat dia bekerja. menawarkan saham? Kalau saham itu dalam hitungan tahunan gitu ya Ustadz ya. Kalau ini dalam investasi di dalam project, misalnya ada project 3 bulan, saya Ya. kurangan dananya saya kolektif dari karyawan, dan dengan hitungan bagi hasil dan segala macamnya sesuai dengan syariat. Nah, hukum meminjam atau berinvestasi menggunakan harta atau gaji karyawan itu sendiri hukumnya gimana Ustadz? Ya, ini tidak ada larangan. Kenapa sampai pertanyaan demikian? Karena siapapun berhak untuk berinvestasi, apakah karyawan kita atau non-muslim, selagi dia taat dengan kita. Jadi tidak ada larangannya, ya, tidak ada larangan apa, tidak ada larangan kalau karyawan kita berinvestasi. Jadi kalau hanya sebatas pertanyaan itu yang saya pahami, maka tidak ada larangan. Tapi kalau seandainya nanti ada persyaratan-persyaratan misalkan yang lain, nanti itu tidak ditanyakan, maka saya juga tidak menjelaskan. Paham maksud saya? Maksud saya kalau hanya sekedar memahami pertanyaan, maka tidak ada larangan, siapapun berhak untuk kerjasama dengan kita. Kira-kira paham Pak? Ada yang perlu saya perhatikan ketika investor ini adalah karyawan saya sendiri gitu Ustaz. Agar tidak terjadi riba dan Yang menjalankan usaha itu nanti mereka juga, orang lain. iya mereka adalah karyawan ya dalam mengawasin pekerjaan itu. Nah, maka mereka mendapatkan gaji. Iya. Nah, gajinya itu tidak boleh tadi yang kita sebutkan syaratnya, mereka mendapatkan gaji tapi tidak boleh dalam akad kerjasamanya. Akad dia sebagai karyawan dapat gaji, akadnya terpisah. Tapi di akadnya sebagai investor itu hanya sebagai mau menjelaskan investornya si Anu, si A, ya namanya disebutkan, uangnya modalnya sekian, mendapatkan keuntungan sekian, kerjasama sekian. Nah, hanya menjelaskan itu. Tapi kalau menjelaskan dia dapat gaji itu harus dengan akad yang sebagai akad karyawan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan tidak pakai akad tertulis, hanya dengan ucapan, dan di ucapan misalkan kita katakan, ya silakan ngumpulkan modal, kita kumpulkan modal nih, dan kamu nanti ngerjakan, kamu akan dapat gaji sekian per bulan. Nah, ini bisa menjadi tidak boleh, karena akadnya betul lisan. Dalam lisan itu dia mengatakan kerjasama, dan ketika itu juga dia mengatakan dapat gaji dari pekerjaannya. Maka ada perlu kejelasan ya, bahwa kerjasama kita dengan ucapan ini berbeda dengan akad karyawan, itu harus diperhatikan. Ya. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Mungkin setelah ini pertanyaan dari akhwat ya. Silakan dari akhwat bagi yang mau bertanya. Ya. Oh, Masya Allah, yang bertanya dapat hadiah ya. 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 Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima dari Bandung. Begini Ustadz, saya mau mempertanyakan, kan di era globalisasi zaman sekarang itu ada yang namanya investasi berjangka. Investasi berjangka itu salah satu produknya adalah trading. Trading itu ada di trading forex sama trading gold. Itu bagaimana hukumnya secara Islam, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dana itu akan ditradingkan gitu, Bu? Betul. Jadi sebetulnya ada dua pertanyaan. Pertama, dana itu saya investasikan kepada yang misalnya perusahaan yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan untuk dana saya dikelola sama mereka gitu. Saya ibaratnya bagi hasil. Terus yang kedua pertanyaannya, ketika saya menekuni bisnis itu sendiri gitu, saya melakukan investasi itu sendiri dan saya trading sendiri, melakukan transaksi sendiri, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Maksudnya Ibu beli program trading gitu? Betul. Iya, maka trading sudah jelaskan oleh para ulama, hukumnya ini seperti judi.
ya, yang hanya berharap selisihnya, tidak ada serah terimanya. Ya, tidak ada serah terimanya, padahal dalam jual beli itu harus ada serah terima. Ini hanya mencari selisih uang saja, maka ini seperti judi. Ini judi, horor ini. Sudah dijelaskan. Ya. Nah, saya mendapatkan ini cerita juga, ya. Ada kemarin tamu saya, dia trading emas. Nah, sekarang udah tobat katanya, alhamdulillah. Jadi dengan mudah dia mendapatkan uang itu ratusan juta. Dan saya tidak ambil Ustaz, uang itu Ustaz, saya biarkan aja. Ternyata dalam satu malam saya rugi habis semuanya Ustaz katanya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini sebetulnya ini membuat orang jadi bermain judi. Ya, wallahu alam, ini sudah dijelaskan oleh para ulama, ini menyebabkan ini tidak ada serah terimanya. Maka jual beli itu ya harus ada serah terimanya jelas. Nah, karena salah satu jual beli harus ada serah terima. Wallahu ta'ala. Ya. Oh, oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang pertanyaan dari ikhwan, dari laki-laki. Silakan dipilih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Denardi Ustadz dari Kudus. Ahmad Denardi Ustadz. Oh, masya Allah. Ya. Alhamdulillah dari Kudus Ustadz. Ada hal yang perlu kami tanyakan. Yang tadi terkait poin 1 ya, bahwa kita kalau mengetahui ya dana modal itu dari hal yang tidak halal, maka kita wajib nolaknya seperti itu ya Ustadz ya. Nah, itu apakah ada kewajiban kita untuk bertanya ya, ini modalnya dari mana ya, seperti itu. Jadi biar jelas, atau ketika misal kita mengajak syirkah dan para investor menyerahkan dananya, ya kita tidak perlu bertanya seperti itu, karena kita tidak tahu mereka mau dapat modalnya dari mana. Ya. Seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Nah, dalam muamalah kadang kita saking semangatnya belajar muamalah yang cari yang halal, kadang-kadang juga berlebih-lebihan, tidak sesuai. Padahal Nabi saja jual beli dengan Yahudi dan orang-orang Quraisy, dan Allah sudah mensifati orang-orang Yahudi, yaitu wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu, mereka memakan riba padahal sudah Allah haramkan. Orang-orang Quraisy mereka melakukan judi dan lain-lainnya ya. Nabi tidak bertanya ini halal atau haram nih, uang yang mana ini. Nah maka tidak boleh kita membuat kaidah baru dalam jual beli. Cukup yang ada saja. Yang tahu kita bahwa itu haram, Nabi ketika tahu itu adalah haram, maka beliau tidak makan. Abu Bakar ketika diceritakan oleh budaknya, yang mana budaknya sudah membelikan roti pada Abu Bakar, dimakannya, kemudian baru dia cerita, tahu nggak Mukminin, roti ini dari mana? Enggak, kan kamu biasa ngasih roti saya setiap harinya. Maka diceritakan, dulu saya peramal, budaknya ini mengatakan peramal jahiliyah, di masa jahiliyah saya peramal. Ada orang yang datang minta ramal, kemudian saya tipu dia meramal dalam peramalan tersebut. Kemudian sekarang dia datang ngasih hadiah, nah itulah rotinya. Maka ketika itu Abu Bakar langsung memasukkan tangan ke tenggorokannya, memuntahkan yang ada di dalam perutnya. Inilah dalil menunjukkan kalau itu tahu kita sudah haram, sekarang tidak boleh kita menerimanya. Bisa dipahami? Ya, tapi tidak perlu ini dari, maka tidak perlu. Pada hakikatnya harta seorang itu memang milik dia, bukan dengan cara yang haram. Wallahu ta'ala. Ya. Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, selanjutnya pertanyaan dari peserta perempuan. Silakan. Ganti-gantian ya biar adil. Laki-laki kemudian perempuan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya dari Ciganjur. Saya mau menanyakan mirip-mirip dengan tadi pertanyaan Bapak di depan. Kalau di depan dibilang bila perusahaan itu mengajak karyawannya untuk urun dana ya atau memiliki saham. Kalau ini saya banyak dapat ajakan dari teman, di mana teman saya itu bekerja di suatu korporasi dan dia mengajak saya untuk urun dana untuk menjadi misalnya kayak supplier ATK atau pembelian tiket pesawat, tapi nanti tidak ada
lembaga, tidak ada perusahaan. Jadi nanti semua yang atur adalah teman saya yang ada di perusahaan tersebut. Ini kira-kira dari pandangan syariahnya seperti apa ya Ustadz? Nah, pandangan secara umum ya ini dianjurkan dalam syariat karena memang diperintahkan kita untuk mencari rezeki, terkadang sendiri, kadang-kadang dengan cara bersama, ya, mencari keuntungan, mencari karunia Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan, nah ini gunanya kita mempelajari sekarang ini apa saja yang diharamkan, praktekkan apa terdapat tidak yang diharamkan yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau ternyata itu ada yang pernyataan tenang, kalau terjadi kerugian kamu modal tetap kembali nanti, maka jadi riba. Nah itu yang 10 11 ya tadi ya, itu dicatat dan diingat-ingat Ibu. Nah bagi orang investasi itu diingat-ingat terus ya. Nah kalau ada kita baca bentuk kontrak, wah ternyata ini 5% dari yang di store, berarti riba, jangan kita lakukan. Gampang kan? Nah itu ya, itu nggak bisa dipahami. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan dari laki-laki, silakan. Yang ya. Bismillah. Ustaz, terkait poin nomor 8, kontrak akan mendapatkan presentasi dari modal. Misalkan qadarullah di masa lalu itu sudah terjadi sebelum. Gimana? Ulangi Pak lagi Pak. Poin yang nomor 8 kan tadi. Pak siapa? Saya Bobby. Pak Bobby ini peserta. Peserta Pak. Hah? Iya. Bayar saya 450. Oh masalah iya, silakan. Jadi akadnya peserta Ustaz. Silakan Pak Bobby. Iya, qadarullah di masa lalu pernah melakukan akad seperti itu. Yang mana nomor 8 apa Pak? Kontrak akan mendapatkan presentasi dari modal, misal untuk 1%. Emang rata-rata itu. Nah, Terus? kemudian terjadi kerugian dan si investornya minta balik dana, itu bagaimana? Sedangkan kita dulu kan belum tahu ilmunya gitu. Maksudnya sekarang? Dulu. Ya, pernah melakukan kontrak menjanjikan nilai investasi 1% misalkan dari modalnya. Nah, kemudian usahanya menagihnya sampai sekarang. Ya. Maka ya Allah sudah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha. Ya, siapa yang sudah tahu bahwa ini adalah haram, maka berhenti. Kita alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah, kita berhenti. Maka kaidahnya dalam fikih, ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Yang haram kita untuk mengambilnya, haram juga kita memberinya. Riba haram kita untuk mengambilnya. Memberi riba juga hukumnya haram. Nah, tidak halal kita, haram kita memberi bunga kepada teman syarikat. Maka kita jelaskan, saya sudah bertobat, ya dulu saya tidak tahu, betul-betul. Jangan tobatnya ketika rugi dia tobat, ketika untung dia tidak tobat, hanya sengaja agar orang lain merugikan orang lain. Tapi betul-betul kita ingin bertobat. Kemudian ya terserah itu, setelah itu ya saya tidak mau, saya akan lapor polisi. Kalau kamu kan kontrak dulu jelas, saya lapor polisi. Nah, silakan pilih mau masuk penjara atau membayar riba. Maka dalam Islam kalau bisa mengakibatkan lebih mudarat bagi diri kita, boleh kita bayar bunganya, halal kita bayar modal dia. Karena menghindari, Allah mengatakan paman itu ghayra bagi wala adim fala itsma alaihi. Siapa yang terpaksa, bentuk terpaksa itu kehormatan kita dan agama kita di penjara itu sulit ya. Kemudian juga keluarga kita akan berantakan, maka Allah menghalalkan kita untuk membayarkan modal kembali teman kita tersebut. Wallahu ta'ala. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bapak tadi dari tadi sebetulnya. Iya, dari sisi pertama tadi. Nama saya Rafli dari Jambi, Ustaz. Masya Allah. Yang pengen saya tanyakan, jika ada satu bentuk kerjasama mudarobah, jadi yang pemodalnya misalnya membangunkan sebuah barang aset gitu kan, dalam bentar, mudarobah tapi bukan nyerahin uang, dia membangun. Iya, dia membangun, istisna lah kayak gitu, Ustaz. Terus kan? Jadi setelah dia bangunkan, misalnya dengan akad mudarobah gitu ya. Jadi jangka waktu mudarobah kalau selesai,
itu apakah nanti bangunannya itu dinilai terus kemudian dibagi juga atau kayak mana tuh statusnya Pak? Saya belum memahami dengan baik Pak. Coba gambarkan orang yang kerja, orangnya siapa-siapa Misalnya saya minta dibangunkan sebuah tempat usaha gitu kan. Akhirnya, iya. Nah, terus dengan akad mudharabah selama misalnya 5 tahun. ketika nanti usahanya berjalan, usahanya usaha apa contohnya Pak? Usaha toko lah gitu. Jual beli barang. Kemudian hasil jual beli barang, Bagi ketika keuntungan dibagi. Dia sekian, kita sekian. gitu. Kemudian Selama berikutnya, berapa tahun gitu. ya, kemudian Nah, setelah berakhir masa mudharabahnya berapa tahun? misalnya Kira-kira 5 tahun. 5 tahun. Nah, nanti setelah modalnya dikembalikan, habis itu keuntungan dibagi, Yang beli barang-barang tadi uang siapa? uangnya yang mudorib semua. Oh. Yang pemodal semua. Barang-barang pun dia juga yang Iya. belikan. Oke, terus berikutnya. Nah, setelah selesai akad selama 5 tahun, itu kan akadnya udah berakhir. Ya. Nah, nanti kan yang tersisa kan barang dengan bangunannya. Uang. Barang dagangan, bangunan, dan uang tunai. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya barang dagangan dan bangunannya itu nanti apakah dinilai dengan uang kemudian dibagi juga atau Betul. gimana? Jadi semuanya itu adalah aset usaha. Ya, semua aset usaha. Maka dilikuidasi, cara bagi keuntungan itu likuidasi berapa nilai bangunan ini dengan uang. Nah, sehingga dapatlah angka rupiahnya. Nah, bagilah sesuai kesepakatan. Nah, barangnya tidak dijual berarti ada saham dia di bangunan tersebut. Kalau dijual berarti dia dapat uang tunai. Bisa dipahami Pak? Bisa Pak. Ya. Jadi itu menilai bangunannya dengan harga penyusutan apa harga awal? Setelah 5 tahun kan bangunannya Makanya saya tanya dulu, bangunan itu harusnya kalau mudharabah itu dia nyerahkan uang. Tidak boleh mudharabah itu nyerahkan barang. Kalau nyerahkan barang tadi sudah disebutkan harus di awal kerjasama sudah dinilai dengan uang. Kalau tidak nanti jadi gharar, tidak tahu berapa modalnya dulu. Paham maksud saya? Iya, iya. Nggak tahu berapa modalnya dulu karena barang tidak dinilai. Nggak tahu, nggak jelas untungnya berapa sekarang. Paham? Iya, iya. Nah, itu yang kita jelaskan tadi. Jadi ketika akan kerjasama, kalau menyerahkan barang harus dinilai dulu sehingga tahu nanti untung berapa. Karena diketahui modal kita sekian. Oh, jadi istilahnya gini. Misalnya saya yang pengelola misalnya kan sudah tahu nilai bangunannya misalnya 10 juta misalnya gitu. Oke. Dinilai dengan uang. Iya. Berarti nanti di akhir akad bangunannya dinilai dengan harga 10 juta. Bukan, di akhir akad nanti nilai bangunan pasti menyusut. Menyusut ya. Oh. Ya, itu ada maksudnya. penyusutan. Berapa penyusutannya? Misalkan kalau bangunan naik ya biasanya. Bangunan naik, penyusutan barang yang bergerak. Barang naik, maka naik ya. Berarti asetnya jadi naik. Nah, jadi intinya gitu Pak. Intinya yaitu dinilai semuanya. Jadi yang itu sebagai patokan modal. Nah, berarti sekarang nilainya sudah naik, berarti untung pada barangnya itu. Nah, untungnya juga dibagi. Ya. Baginya bagi 2 juga gitu. Baginya sudah disepakatan. Bukan bagi 2. Jadi boleh yang misalnya saya yang sebagai pengelola menggantikan uang baginya misalnya boleh, tadi kita katakan boleh. Antum beli boleh. Sebagai persyaratan di awal menggantikan itu untuk boleh. Di awal tidak boleh disebutkan nominalnya, bolehnya saya akan membeli saja. Harganya kesepakatan nanti waktu membeli. Oh iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Tidak terasa sudah 1 jam, Masya Allah. Ya. Sebentar lagi azan dan waktu sesi bersama Ustadz alhamdulillah sudah selesai ya. Maka kita ucapkan kepada Ustadz jazakumullahu khairan katsiran yang telah datang dan telah membersamai kita dan memberi materi kepada kita. Masya Allah manfaatnya sangat banyak. Kita ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah berkahi ilmu Ustadz. Ya, setelah ini kita break dan kita akan istirahat, kemudian sholat, kemudian insya Allah nanti akan makan juga Pak. Insya Allah nanti akan makan juga dan insya Allah kita akan mulai kembali di pukul 13.00 insya Allah ta'ala. Ya, mungkin sampai sini saja. Kita persilakan kepada Ustadz untuk meninggalkan ruangan. Jazakumullah khairan Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz.
catatan sarif awalan.